Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Marcianus Ridolinato, mahasiswa dari STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 1841092. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah seminar IT dengan dosen penempuh yaitu Bapak Dr. Haji Nursoba Eskom Mkom. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Barang pada unit usaha toko Putri di Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengawan. Pendahuluan. Dalam era teknologi dan informasi yang semakin canggih dan berkembang pesat, komputer merupakan alat yang berperan penting dalam kehidupan manusia, baik dalam pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Komputer membantu dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah dan dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat. Tanpa komputer maka akan mengalami kesulitan dalam pencarian data dan akan memerlukan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Terdapat beberapa kendala yang sering muncul adalah pada proses transaksi penjualan, pendataan stok barang, misalnya penyimpanan data yang tidak tersimpan pada suatu media, penyimpanan yang terformat dan sistematis, kemudian untuk menghitung pembayaran masih menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator, sehingga menyebabkan pekerjaan jadi tidak hemat waktu dan dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan sehingga dapat berakibat kesalahan juga pada proses-proses lainnya. Selain itu, kendala lain yang dihadapi dalam sistem penjualan yang ada yaitu proses pembuatan laporan-laporan yang masih menggunakan proses manual karena tidak adanya media penyimpanan yang terformat dengan baik, sehingga tidak efisien dalam penggunaan waktu. Dengan adanya aplikasi berbasis komputer, diharapkan proses transaksi penjualan beserta apa yang menjadi kendala selama ini dapat dilakukan dengan mudah, tepat dan percepat pelayanan serta kinerja usaha toko Putri Desa Tepian Baru Bengawan. Yang berikutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Jadi penelitiannya dilakukan pada toko Putri di Tepian Baru. Data inputnya itu yaitu data konsumen dan data barang. Kalau data outputnya yaitu nota, laporan penjualan, laporan stok barang, dan laporan dan grafik penjualan. Jadi pada aplikasi ini itu yang ada dua user, yaitu yang pertama user admin dan yang kedua user kasir. Ya, kalau user admin ini
Dia hanya bertugas untuk yang pertama itu input data barang, yang kedua input dan edit harga barang, terus yang ketiga itu laporan. Nah, kalau kasir itu dia menginput dan melakukan transaksi penjualan barang, yang kedua menginput dan melakukan transaksi pembelian barang, dan yang terakhir itu informasi stok barang. Nah, bahan yang berikut adalah bahan dan metode penjelasan bahan. Ya, sistem informasi adalah satu sistem yang dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Informasi juga disebut data yang diproses atau data yang memiliki arti. Penjualan adalah suatu persetujuan antara dua pihak atau pihak yang satu menyanggupi untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak yang lain menyanggupi barang harga yang sudah ditentukan oleh barang itu. Itu adalah penjelasan dari sistem informasi penjualan. Jadi di sini menggunakan metode Erjun. Metode Erjun itu sering disebut juga waterfall, atau bisa disebut model sekuensial linear atau alur hidup klasik. Punya banyaklah kata lain dari Erjun, ada dari metode waterfall ini. Metode Erjun ini menyediakan pendekatan alur hidup siswa secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan terhadap pemeliharaan. Sedangkan metode sendiri mengacu pada metode penelitian dan alur perancangan sistem aplikasi. Ini adalah tabel barang dan tabel penjualan. Jadi tabel barang itu ada ID barang, jenis, nama, satuan, harga, stok, dan tanggal. Ya, ini dapat dilihat aja di sini di description-nya kode barangnya sekarang. Jadi begitu. Yang kedua itu tabel penjualan. Tabel penjualan ini ada nota, ada tanggal, ada ID barang, nama barang, satuan, harga, dan beli. Ya, kesimpulannya, berdasarkan sistem informasi penjualan yang telah dibuat dan pembahasan-pembahasannya, maka kesimpulannya, dengan adanya aplikasi ini, proses penjualan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat, karena kasir tidak perlu lagi menghitung setiap transaksi secara manual dengan menggunakan kalkulator yang tentu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi kesimpulan itu ini dapat memudahkan pekerjaan kasir. Jadi kasir tidak menghitung lagi dengan kalkulator, tapi dengan menggunakan sistem ini, maka pekerjaan kasir itu lebih mudah dan lebih cepat. Jadi sarannya, itu yang pertama, sistem ini dapat dikembangkan lebih modern lagi dengan menggunakan yang sama, bisa juga diakses oleh admin, kasir, dan seluruh konsumen untuk dapat melakukan kegiatan pembelian maupun penjualan barang. Yang kedua itu dapat ditambahkan fitur pendaftaran pembelian secara online, agar pembeli dapat mendaftarkan sendiri dirinya tanpa harus memberikan
Data lebih dulu ke bagian admin. Uh, ya, sekian dan terima kasih. Ya, demikian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian kata. Mohon dimaafkan jika kurang jelas. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.